Perkenalkan, nama saya Mila Amalia, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan 1B dengan nomor pokok 10402034. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Di dalamnya membahas tentang A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. 1. Landasan ilmiah. 2. Landasan hukum. 3. Landasan historis. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekayaan setiap lulusan perguruan tinggi. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Di dalamnya membahas tentang A. Proses berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Semenjak tahun 2000 sebelum Masehi sampai dengan tahun 5000 sebelum Masehi, telah terjadi migrasi penduduk purba dari wilayah Yunan ke daerah-daerah di Asia bagian selatan, termasuk daerah kepulauan Indonesia, karena adanya suatu bencana alam hebat atau adanya perang antar suku bangsa. B. Identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harilah berarti ciri-ciri atau tanda-tanda, sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan-kesamaan. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yaitu berarti semua tingkah laku dan tindakan atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dan Pancasila. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini maupun masa yang akan datang. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang A. Pengertian ideologi. Ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari. Ide disamakan artinya dengan cita-cita. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Istilah nasionalis ini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam suatu negara. Pemikiran yang menarik dikemukakan oleh A. M. W. Pranaka bahwa ideologi dalam tradisi pemikiran yang terjadi di Indonesia sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa, pada hakikatnya juga sebuah pedoman perjuangan. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atas permohonan para pemohon yang menguji pasal 34. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di dalamnya membahas tentang A. Memahami negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum. Adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap, atau suatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. B. Memahami konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. C. Memahami warga negara Indonesia.
Suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki warga negara sebagai salah satu syarat utama. Di samping itu harus ada wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat dan adanya pengakuan dari negara lain. Bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di dalamnya membahas tentang A. Memahami negara hukum Indonesia. Perkembangan negara hukum didahului oleh munculnya sistem pemerintahan dalam negara polis, yakni negara berperan dalam menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta tidak menyelenggarakan suatu kebutuhan hidup warga negaranya. B. Memahami hak asasi manusia. Hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. C. Memahami demokrasi Indonesia. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Hakikat kekuasaan di tangan rakyat adalah menyangkut baik penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang A. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mencerminkan nilai, keseimbangan, keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam pembinaan kehidupan nasional. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan dan nasional bangsa Indonesia merupakan landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. D. Faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara. 1. Wilayah sebagai ruang hidup. 2. Geopolitik dan geostrategi. 3. Perkembangan wilayah Indonesia. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Wadah. 2. Isi wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang A. Ketahanan nasional. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. B. Pengaruh ketahanan nasional. 1. Pengaruh hak asasi manusia. 2. Pengaruh demokrasi. 3. Pengaruh lingkungan hidup. 4. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Isi buku pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, cinta tanah air, dan berbagai lainnya dapat diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan, sehingga di masa datang setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.